Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Yuliani, NIM 19 14 10 10 8. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah kelas C semester 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang strategi pemasaran dan tujuan perusahaan. Hal ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Pemasaran Syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Syaiful Bahri SAG MM. Yang pertama, pengertian strategi pemasaran. Strategi pemasaran diartikan sebagai rangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan dan aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran perusahaan dari waktu ke waktu pada masing-masing tingkat dan acuan serta alokasinya, terutama sebagai tanggapan perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan menghadapi persaingan yang selalu berubah. Yang kedua adalah tujuan strategi pemasaran. Strategi pemasaran memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, ini adalah tujuan yang paling utama, yakni memberikan kepuasan kepada konsumen. Yang kedua, untuk mencari keseimbangan pasar antara buyers market dan sellers market, mendistribusikan barang dan jasa dari daerah surplus ke daerah minus, dari produsen ke konsumen, dari pemilik barang dan jasa ke calon konsumen. Dan tujuan akhir dari pemasaran ini adalah untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. Yang ketiga, jenis-jenis strategi pemasaran. Yang pertama, strategi integrasi ke depan, integrasi ke belakang, dan integrasi horizontal, atau biasa disebut sebagai integrasi vertikal. Strategi integrasi vertikal ini memungkinkan perusahaan dapat mengendalikan para distributor, pemasok, ataupun pesaing. Yang kedua, strategi intensif penetrasi pasar dan pengembangan produk, atau biasa disebut strategi intensif, karena semuanya memerlukan usaha yang intensif jika posisi persaingan perusahaan dengan produk hendak ditingkatkan. Yang ketiga, strategi diversifikasi. Strategi ini terbagi menjadi tiga, yakni diversifikasi konsentrik, diversifikasi horizontal, dan diversifikasi konglomerat. Dan yang terakhir yakni strategi defensif. Yang terakhir yakni tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan adalah untuk memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan bagi pemegang saham ataupun bagi pemilik. Sebuah perusahaan yang didirikan mempunyai tujuan utama, yakni mencapai tingkat keuntungan tertentu, pertumbuhan perusahaan, atau peningkatan pangsa pasar. Dalam pandangan konsep pemasaran, tujuan perusahaan ini dicapai melalui keputusan konsumen. Keputusan konsumen diperoleh setelah kebutuhan dan keinginan konsumen dipenuhi melalui kegiatan pemasaran yang dilakukan. Adapun tujuan lain dari perusahaan adalah untuk mendapatkan dana yang memadai guna melakukan aktivitas sosial dan pelayanan publik. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.